Inilah rasanya tinggal 1 tahun di desa goib. Bangun, mandi. Ya udah, saya bangun, saya mandi, saya sholat. Nah, yang saya aneh ini, kita kan sholatnya, namanya jamaah pasti harus ada imamnya dong. Iya. Ya kan? Ini imamnya nggak kelihatan, nggak ada. Oh. Nggak ada. Namun suaranya ada, Om. Suaranya ada. Ada. Siapa ya? Nggak, wujudnya nggak ada, tapi suaranya ada yang ngebimbing kita untuk sholat itu ada suaranya. Nggak tahu kenapa saya udah nggak percaya lagi nih sama Allah karena ujian itu bertubi-tubi Om semenjak saya lepas dari itu. Halo Sobun, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah dengar yang namanya desa goib nggak? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia di desa goib. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu nih. Siap. Namanya siapa? Saya Yudhistira, Pak. Yudhistira. Iya. Asalnya dari mana? Saya dari Citayam. Citayam. Itu Bogor berarti kan ya? Citayam, ada yang bilang Citayam Depok, ada yang Citayam Bogor. Abang yang mana nih? Kayaknya masuk ke Depok deh. Depok kayaknya, Citayam Berarti Depok. sama dong kita satu kota ya? Satu kota. Oke. Depok. Ini tadi dari mana? Dari rumah langsung ke sini apa gimana? Dari rumah. Oh. Dari rumah. Ini cincinnya bagus banget nih. Dari. Ada isinya? Nggak ada, Om. Oh, nggak ada. Oke, kita pesan minum dulu ya. Siap. Mbak. Nih, Bang. Siap. Kita punya menu sajen Jalan Buntu nih. Mau minum apa? Saya air mineral aja. Air mineral? Ya. Oke, kalau saya kopi hitam nyipelet deh. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Bang, tadi kan saya sempat ngobrol sedikit dan tahu nih ceritanya nih. Apa sih alasannya Abang itu bisa tinggal di desa goib? Awalnya 2011 itu saya udah nggak percaya lagi sama Yang Maha Kuasa lah, sampai udah ngelupain dunia Om sebetulnya. Oh. Gitu. Sampai saya ngerasa ketarik gitu kan, masuklah salah satu padepokan. Oh, yang ada di desa goib ini. Betul. Nah, apa sih bedanya atau persamaannya di padepokan yang di desa goib ini sama di dunia nyata? Sebetulnya aktivitasnya sama Om, Heeh. normal dengan kita lah, kehidupan sehari-hari normal. Yang bikin saya beda itu pada saat sholat tuh. Sholat apa nih? Sholat subuh jamaah gitu. Oh. Kalau namanya sholat jamaah kan pasti harus ada imamnya dong. Tapi di sana tuh nggak ada imamnya. Nggak ada imamnya? Nggak ada. Wih, tahan dulu nih, menarik banget. Siap. Setelah minumannya datang, kita lanjut. Siap. Oke, Sobat Buntu nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Bang Yudhistira, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang Yudi, Siap. pesanannya udah datang nih. Mineral kan ya? Ya. Yang manis-manis dikit nih. Siap. Makasih Mbak. Silakan cobain dulu. Ya, Om, izin Om. Bismillah. Abang, kita langsung aja ya. Siap. Nih, saya penasaran tuh, emang awal mula ceritanya tuh di tahun berapa sih? 2011. 2011. 2011. Terus kayak gimana nih awalnya? Dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan Om, di daerah Jakarta. Nah, di pertengahan tahun 2011 itu saya sempat lost dengan istri. Gitu lah. Loss itu maksudnya? Sudah selesai Om. Oh, selesai. Gitu. Dan nggak tahu kenapa saya udah nggak percaya lagi nih sama Allah karena ujian itu bertubi-tubi Om semenjak saya lepas dari itu, dari istri itu. Ujian tuh nggak selesai. Sampai saat itu saya udah nggak percaya lagi lah, udah ngelepas dunia, udah masa bodoh gitu. Terserah deh saya mau diapain gitu kan, udah nggak peduli lagi gitu.
Nah, saya tinggallah sama orang tua di daerah Cinangka, Sawangan. Oke. Nah, selama tinggal di sana, orang tua nanya, kok kamu nggak kerja-kerja, terus nggak pulang-pulang gitu kan ke rumah istri, ada apa, ada masalah? Saya bilang, ya mau nggak mau saya jujur Om, iya saya udahan sama istri. Nah, dari situlah saya udah kerja udah nggak bener, saya dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Daripada saya minta sama orang tua kan malu Om ya. Akhirnya saya pinjam gitar temen lah. Nah, mulailah saya ngamen Om. Ngamen dari terminal ke terminal lah, dari Lebak Bulus ke Rambutan, dari Kampung Rambutan balik lagi ke Bogor, ke Lebak Bulus. Terus saya seperti itu. Nah, pada suatu hari itu saya dari Kampung Rambutan itu mau pulang lagi nih ke Lebak Bulus nih. Pulang ke Lebak Bulus, tapi entah kenapa yang bikin saya aneh kan biasanya kan saya ngamen lagi Om. Arah pulang itu saya ngamen, nyanyi lagi kan. Ini nggak nyanyi saya Om. Saya malah duduk kayak penumpang. Sebelum maghrib sekitar jam 5:30 lah. Oke. Duduklah di bis itu. Tiba-tiba nyampe lah di terminal Bogor. Berandang siang saya kaget gitu. Dan saya turun dari bis itu bukan bis 3/4. Bis yang ukurannya besar itu. Saya bilang, apa saya salah naik bis ini kok mau pulang ke Lebak Bulus tiba-tiba nyampenya ke sini ke Bogor. Akhirnya daripada pusing-pusing akhirnya saya ke warung dulu lah, ikut ngopi-ngopi dulu lah di situ, ngilangin ngantuk atau gimana, lelah gitu kan. Nah, habis setelah ngopi, saya pastikan lagi nih sebelum saya naik bis Om. Saya pastikan lagi ini beneran bis yang ke arah Kampung Rambutan atau kemana, takutnya salah naik lagi Om. Naiklah ya ke arah Rambutan. Nah, duduklah di situ Om. Setelah duduk, ketiduran saya. Padahal itu habis ngopi tuh, wah bener-bener nggak ada rasa ngantuk sedikit pun nggak ada. Tapi pas naik bis itu tiba-tiba tidur saya. Dibangunin lah sama kondekturnya itu. Udah sampai Mas terminal katanya gitu. Saya bangun, ini terminal Kampung Rambutan sepi banget deh mati saya gitu kan. Saya bilang, Pak ini di terminal Kampung Rambutan, ini Sukabumi. Oh. Dan saya turun tuh, lah tadi naik bis gede kok. Turunnya dari Elf saya bilang. Wah, udah aneh nih buat saya kan Om. Daripada nanti saya naik bis makin jauh gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk jalan kaki Om. Oke. Saya jalan kaki, saya nanya sama warga setempat. Saya bilang kalau ke arah ke Bogor kemana ya? Saya bilang gitu. Saya mau pulang ke arah Bogor, saya bilang gitu Pak. Diarahin lah lewat sana, lurus aja, ikutin jalan ini aja, kata dia gitu. Nanti kamu ketemu di persimpangan, pokoknya lurus aja nanti ketemu Cibadak nanti, kata dia gitu. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Saya jalan terus, bukannya makin nggak dekat ke Bogor, makin jauh. Oke. Malah ke Sukabumi dalam lagi Om katanya. Ya, masuklah di salah satu perkampungan di sana Om. Nah, karena saya udah malam kan di sana, sekitar jam 10 malam. Akhirnya di situ ada musola Om, pinggir jalan itu. Coba berhentilah di musola ini, istirahat dulu. Istirahat, saya duduk, tiba-tiba saya nyender gini Om. Itu langsung merem. Bangun-bangun itu saya dengar suara azan. Azan subuh. Nah, pada saat azan subuh, saya kebangun itu, saya coba duduk begini. Ada 3 orang anak kecil Om nyamperin saya. Dia bilang, ayo sholat tak jamaah tadi gitu. Oh iya duluan aja dek, saya bilang gitu. Saya baru bangun, saya bilang gitu kan. Mereka masuk sholat Om, gitu kan. Tapi saya nggak ikut sholat, cuma numpang istirahat aja di situ. Karena saya udah awalnya memang udah nggak percaya ke sana. Saya sholat, saya ini juga percuma, saya bilang dalam hati saya gitu, percuma gitu kan. Nggak ini, yang ada malah ujian ditambahin lagi terus ditambahin sampai saya udah putus asa gitu kan. Si anak ini keluarlah dari musola itu, keluar. Nah, saya nunggu pagi di situ kan karena kondisi saya lapar gitu. Nyari warung pun belum ada yang buka gitu kan. Nunggu agak terangan sedikit deh, saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk gitu kan, bolak-balik di situ aja kayak orang bingung aja gitu, mau kemana arahnya gitu kan, langkah saya mau kemana gitu. Akhirnya udah terang, saya pikir ada warung nih yang buka nih, saya bilang gitu.
Nah, saya coba jalan lurus ke depan ke tempat si anak 3 itu pulang. Saya ikutin jalur itu. Adalah warung om situ, warung kayak warung kopi gitulah. Saya coba beli kopi di situ, makan gorengan gitu. Sampai si ibunya itu nanya, "Ini dari mana?" Saya bilang, "Dari Jakarta, Bu." Saya bilang gitu. "Oh, mau ke siapa ke sini?" Kata dia gitu. "Enggak, cuma jalan-jalan aja, Bu." Saya bilang gitu. "Oh ya udah," kata dia gitu. Setelah itu saya balik lagi om musola, gitu kan. Nah, terus masuk ke lohor nih om. Datang lagi tuh anak itu 3 orang itu datang lagi. Biasa om, ngajak sholat lagi. Ini sholat jamaah. Saya bilang silakan duluan aja deh, nanti saya nyusul, gituin aja om. Karena memang lihat saya juga udah nggak mau gitu, ngapain gitu kan. Wah, sholat sampai begini aja, ujian dihajar terus, bukannya makin dikurangin malah dihajar sampai habis-habisan. Saya bilang gitu, udah nggak percaya lagi situ. Nah, kayak sholat lah, saya bilang gitu. Saya tetap di situ. Nah, ngobrol sama tangga yang dekat musola itu, ada lah. Tapi nggak, ke saya tuh nggak aneh gitu kan, emang biasa gitu. Mungkin buat dia ini orang udah pernah kesini kayak gitu, kayak udah pernah ketemu saya, tapi saya baru ketemu beliau gitu. Saya tanya, ngobrol, kegiatannya apa aja sih Pak? Saya bilang gitu, Bapak di sini kalau di perkampungan kayak gini. Wah, di sini mah tani, kata dia gitu. Mayoritas tani, nyawah lah gitu. Oh, gitu ya, ngobrol lah. Kalau kita bilangnya ngalor ngidul lah om gitu kan. Akhirnya masuklah maghrib gitu kan. Pas maghrib saya balik lagi ke musola, datang lagi tuh anak 3 itu. Terus aja ngajakin saya sholat, tapi saya nggak mau. Masa bodoh aja, sampai uang saya udah habis nih om nih. Di hari besoknya nih uang saya udah habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Mau nggak mau saya harus ngamen lagi nih, tapi ngamen di sini nggak mungkin gitu. Maksudnya di musola? Ini kan perkampungan om. Oke. Saya biasa ngamen di bis gitu kan. Mau nggak mau saya harus jalan nih sore ini, saya bilang gitu. Mau kemana kayak nyampenya bodo amat deh, saya bilang. Yang penting harus jalan dapat uang. Nah pas mau ini lagi benerin gitar gitu kan, datang nih santri. Dan anehnya lagi nih, 3 anak ini datangnya lebih awal om, sebelum saya berangkat dari musola itu. Jam 5 kurang itu dia udah datang, ngobrol dulu sama saya, nanya dari mana sebetulnya, kok ada di sini tiap hari gitu kan. Saya dari Jakarta, ngamen, naik bis, sana sini taunya nyampe sini. Saya bilang gitu, saya juga bingung saya harus mau kemana lagi nih. Nah, ya udah, ini kan bentar lagi mau maghrib nih, katanya gitu. Bersih badan dulu deh, kita sholat dulu bareng jamaah, yuk, kata dia gitu. Nah, nggak tahu kenapa saya ketarik nih om. Ketarik tuh, dari situ baru mulai nih, kayak ada yang masuk gitu ke badan tuh, kayak lu sholat mandi dulu sana gitu. Kayak ada yang ngebisikin gitu, lu mandi dulu baru sholat. Mandi tuh, saya minta izin sama marbotnya. Saya bilang, Pak, izin boleh ikut mandi nggak di sini? Mandi aja, nggak apa-apa. Terus mau sholat, sarungnya ada di sana, katanya gitu. Kalau nggak ada sarung di sana. Mandi, terus sholat bareng jamaah. Maghrib itu saya habis sholat jamaah maghrib itu saya nggak keluar musola. Jadi musola itu masih standby. Nah, saya coba ngadu lagi nih om, mulai percaya lagi nih sama yang Maha Kuasa. Kalau bukan ke dia, ke siapa lagi saya harus ngadu gitu. Mau didengerin kek, mau enggak, itu mah urusan yang Maha Kuasa deh, saya bilang. Ya Allah, saya bilang, sampai kapan saya harus seperti ini? Saya bilang gitu. Saya udah jauh dari keluarga, udah jauh dari dunia nih, saya bilang gitu. Saya udah pasrah, saya bilang gitu. Saya pasrah ya Allah, kalau memang harus hari inilah, saya bilang gitu. Jangan kau gantung gitu, hidup saya jangan digantung seperti ini gitu. Kasih saya jalan, saya bilang gitu. Saya harus gimana dan harus kemana, saya bilang gitu. Atau saya harus dimulai dari nol lagi, bangkit lagi dari nol, atau harus bagaimana, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya lagi habis selesai wirid, saya dengar azan Isya mulai om. Azan Isya mulai, kita sholat jalan. Sholat lagi, habis sholat, saya wirid biasa, doa biasa gitu om. 8:30 itu saya keluar om dari musola. Nah, ini anak 3 ini ternyata nggak pulang om. Dia nungguin saya. Saya keluar musola lah, saya bilang anak ini masih ada di sini. Saya bilang, kamu gak dicariin orang tua? Saya bilang gitu. Kok masih di sini? Dia cuma senyum om.
lapar ya, kata dia gitu. Iya, lapar, dibilang lapar dari pagi belum makan, dia bilang gitu. Ke rumah saya, kata dia gitu. Kita makan dulu deh, kata dia gitu. Nanti nginep aja di rumah. Nggak tahu nih, saya tiba-tiba ngikut aja. Jalan kaki lah kurang lebih dari musola itu. 200 meter lah. Jalan kaki 200 meter ada warung yang saya sering beli makan itu. Nah, di samping warung itu ada jalan setapak lah segini, Om. Jalan setapak ini saya masuk dari samping itu, samping warung. Masuk, kok saya bilang ini bambu semua rumahnya, saya bilang gitu. Ini bukan rumah, Om. Apa tuh? Kata dia gitu, ini bukan rumah, ini padepokan, kata dia gitu. Tempat ngaji saya. Jadi saya tinggal di situ. Kita di sana ada 11 orang, kata dia gitu. Oh, terus kenapa nggak pada sholat bareng? Saya bilang 11 orang. Enggak, kata dia gitu. Saya bertiga diutus ke sana, kata dia gitu, ke musola, buat jamaah di musola. Yang lain ya di sini, di hanggar. Ada hanggarnya di situ buat mereka sholat jamaah gitu. Masuklah ke situ. Saya lihat itu ada sekitar 7 kamar. 7 kamar. Nah, di situ ada 11 orang dan umurnya masih di bawah 10 tahun semua. Oke. 10 tahun. Saya lihat di situ pencahayaannya cuma dari obor. Dari obor semua. Di situ ada 7 kamar, 1 tempat untuk ngaji. Karena saya lihat di situ banyak Al-Qur'an, banyak juz amma gitu kan. Nah, di samping itu ada musola kecil, hanggar lah disebutnya gitu, tempat dia sholat gitu. Ya, kata dia, nanti tidur di pojok sebelah sana ya, di kamar pertama. Tadi gitu, karena nanti kita 1 kamar 2 orang. Oh gitu, ya udah. Oke, saya bilang gitu. Ini gitar saya taruh di mana ya? Masukin aja, katanya. Masukinlah ke kamar. Mulailah kita diundang ke tempat ngaji itu, Om. Tempat ngaji, kita kumpul di situ. Saya pikir dikasih makan itu nasi gitu, rebusan singkong, ubi, terus rebusan daun singkong, hasil bumi lah gitu kan. Saya makan karena saya lapar, tapi itu nikmat bener tuh. Si ubi itu nikmat aja gitu, kayak berasa bukan makan ubi, enak aja gitu. Nah, dia bilang, nanti sholat subuh nih, kata dia gitu. Ikut ya sholat subuh. Oh ya, nanti kita ke musola, saya gituin aja. Enggak, di sini aja. Jadi gitu. Oh, emang kenapa di musola yang tadi? Enggak apa-apa, tadi gitu. Ayo udah. Istirahat nih, Om, karena saya capek kan, saya istirahat duluan. Mereka masih ada yang ngaji, masih ada yang tadarus lah di situ. Setelah itu subuh, saya dibangunin sebelum azan tuh. Bangun, mandi. Ya udah, saya bangun, saya mandi, saya sholat. Nah, yang saya aneh ini, kita kan sholatnya, namanya jamaah pasti harus ada imamnya. Iya. Ya kan? Ini imamnya nggak kelihatan, nggak ada. Oh. Nggak ada. Namun suaranya ada, Om. Suaranya ada? Ada. Wih. Siapa itu? Nggak, wujudnya nggak ada, tapi suaranya ada yang ngebimbing kita untuk sholat itu, ada suaranya. Dan itu jelas, Om. Kita itu 12 orang, dia kan 11 nih, 12 sama saya. Nah, kita sholat nih, itu di depan saya nih, di depan saya kan tempat imam nih. Itu jelas, Om. Allahu Akbar. Dalam banget, Om, suaranya itu. Ini saya. Dalam banget suaranya, berat itu. Dan bacanya tuh pelan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Sampai terakhir. Waladhdallin. Senormalnya kita, Om, 12 orang kalau bilang amin, seapa sih, Om? Amin. Kan gitu. Tapi ini ngegema kayak orang kita sholat id. Bilang amin itu. Banyak, Om. Dan itu berat. Amin. Dan itu minit panjang, Om. Baru masuk surat kedua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi tuh. Sampai selesai ayat akhir. Nah, di situ saya nggak berani nanya tuh, Om. Sama si santri-santri ini saya nggak berani nanya.
tentang itu, dan itu saya alamin langsung. Di hari kedua saya di sana paginya, pagi ya rutinitas lah dengan anak-anak yang di situ gitu kan, yang sebagian ada yang bersihin kamar, ada yang ngerapihin buku-buku Al-Quran gitu kan, ada yang bersihin hanggar, ada yang ngelipetin sejadah segala rupa, ada yang nyapu. Nah saya keluar dari zona itu Om, kayak keluar, saya bilang saya mau cari angin dulu keluar nih gitu kan, ngobrol-ngobrol sama warga setempat lah, sama yang punya warung gitu kan, normal gitu. Terus saya bilang, Bu, saya bilang mohon maaf nih Bu sebelumnya, saya bilang gitu, boleh nggak saya nyumbang lagu tapi dibayarnya pakai rokok sebatang aja Bu, saya bilang gitu. Nggak usah nyanyi ya, kalau mau rokok nih dikasih 2 batang, dikasih kopi juga. Emang dari mana? Saya dari Jakarta Bu. Terus itu sekarang tinggal di belakang sama santri di belakang. Oh, kata dia gitu. Iya kata dia gitu. Ya udah akhirnya saya ngopi dulu, ngerokok. Habis selesai itu nih Om, balik lagi saya ke sana. Santri masih sibuk. Sarapan tadi. Sarapan nih. Wah saya bilang sarapan, apa kita masak-masak dulu? Ternyata sisa ubi semalam Om. Masih ada, dikeluarin lagi tuh angetannya itu. Saya nanya nih sama anak-anak itu, saya boleh nanya nih, saya bilang gitu, mohon maaf ya deh, jangan kesinggung nih, saya bilang gitu. Ade emang tiap hari makannya seperti ini? Saya bilang gitu. Nggak pernah makan nasi kah? Saya bilang gitu. Lauk-lauk yang lain nggak pernah kah gitu? Yeah. Dia cuma senyum Om. Jadi mau makan enak nih kata dia gitu. Iya enak sih enggak, saya bilang gitu. Kalau ada nasi, kalau ada beras biar saya masak, saya bilang gitu, saya masakin. Saya bilang gitu. Nggak ada. Tapi kalau pengen makan enak, pengen makan nasi, yuk ikut saya. Saya diri ya, salah satu santri ngambil jala di samping kamar. Saya bilang, kita ini bawa jala ikan buat apa? Kita cari ikan, kata dia gitu. Oh, di mana? Belakang. Belakang kan laut, kata dia. Tapi saya nggak pernah dengar suara air laut, saya bilang gitu kan. Ada di belakang. Hanya aja nggak pernah main ke belakang. Akhirnya penasaran juga kan, ikutlah sama dia ke belakang. Nyampe di belakang ada laut Om. Dan di situ ada sampan. Memang siapa aja yang mau ngelaut pakai aja. Tapi nanti setelahnya balikin lagi ke tempatnya, dan itu harus dibersihin lagi gitu, bekas kita pakai harus dibersihin. Ke sampan ke tengah laut nih Om. Nah tengah laut baru kita ngejala. Apa aja tuh yang dapat, mau ikan apa kayak dapat, ada angkat gitu. Normal biasa, sama yang di sebelah sana juga orang lagi pada ngejala ikan, pada mancing ikan, sama Om. Nggak ada yang aneh gitu. Nah, setelah dapat kita bawa nih Om ke pinggir lagi. Nah saya bilang, nih kan mau diapain nih deh, saya bilang gitu. Udah ikut aja, mau makan kan kata dia gitu. Iya mau lah, apalagi kita capek habis ke tengah laut, saya bilang gitu. Bawalah ikan ini Om ke salah satu tengkulak. Dijual. Di tengkulak kita taruh, ditimbang lah sama tengkulak itu. Nah saya bilang, gimana Pak? Saya bilang gitu kan, dapatnya saya pikir ratusan ribu nih Om. Ikannya kan gede-gede kan, saya bilang gitu. Apalagi ada ikan yang lumayan saya kenal nih gitu kan, harganya lumayan. Dia bilang, ini 30.000. Saya bilang yang bener aja Kang, saya bilang gitu. Masa ikan segini banyaknya 30.000? Mau ambil nggak mau? Udah. Wah, naik darah saya Om. Saya bilang, lu aja deh, saya bilang gitu, yang ngelaut. Sini jual sama gue yang bayarin, saya bilang gitu. Akhirnya diambil tuh Om, uang 30.000 tuh masih anak itu. Udah rezeki kita cuma 30.000, iya pulang, katanya gitu. Ikhlasin aja, katanya gitu. Situ ikhlas, saya emang gak ikhlas, saya bilang gitu. Gila, saya bilang, habis ngejalan tengah laut, nyawa taruhannya tengah dihantam ombak kanan kiri, saya megangin sampan begini udah. Yang tadinya gak inget Tuhan jadi inget Tuhan lagi, saya bilang gitu. Takut mati Om. Akhirnya balik nih Om. Nah saya bilang sama si Ade nih, Dek boleh nggak saya minta 5.000 buat beli rokok, saya bilang gitu. Oh iya, dikasih lah Om. Dikasih. Ya, nah dia belanja 25.000 ini udah dapat macam-macam Om.
lauk pauk sampai ayam kebeli. Iya. Beras 3 liter beli. Pokoknya cukup lah itu buat kita makan enak tuh. Pulang dari warung saya situ, anak-anak lagi pada beresin buat mau masak nih Om. Masak, ya inilah jerih payah kita Om. Kita bisa makan enak, ya kita kerja dulu. Iya. Gitu. Lu nggak bisa makan kayak begini tuh tanpa lu harus duduk manis terus ada kayak gini, nggak mungkin. Lu pengen makan enak, harus kerja dulu biar lu dapetin ini gitu. Ternyata itu yang perjalanan yang saya terima di situ tuh. Oh, gua harus kalau pengen makan ini nih, gua nggak punya duit, gua harus kerja dulu. Baru gua dapet ini. Bisa nikmatin hasilnya. Nggak mungkin gue duduk manis tiba-tiba ada nih makanan, nggak mungkin instan sih. Jadi semua itu butuh proses sebetulnya. Dan butuh kesabaran, keikhlasan. Kesabaran kita yaitu di tengah laut Om. Kesabaran kita selama kita ngejala di tengah laut, rintangannya apa aja, hantam ombak. Kalau ombak itu nggak gede, kalau gede bisa terbalik, mati kita di situ. Nah, itu butuh kesabaran. Dapatnya ikhlas dari situ. Kita ngejual ikan. Mau berapapun hasilnya, keringat kamu dibayar segitu, kamu harus ikhlas. Pelajaran tuh buat saya. Pelajaran hidup buat saya. Ternyata ini yang diajarin tuh. Arti hidup, Om. Simple padahal tiap hari ketemu kan kayak gini, Om. Iya. Ya, pelajaran ini sebetulnya ketemu di lingkungan kita setiap hari. Tapi gimana cara kita menanggapinya aja, gitu kan? Gue pengen ini, gue harus kerja dulu. Nah, dalam pekerjaan ini pasti ada rintangannya, ada resikonya, ada konsekuensinya. Butuh kesabaran. Nah, setelah ini udah lu lewatin, lu ada lagi nih masanya, lu harus ikhlas. Lu mau diterima sekian ya lu terima, kalau enggak ya berarti ya udah gitu. Ternyata di sini nih saya dapat pelajaran. Mulai lagi kebuka tuh. Di hari kedua, ya rutinitas seperti biasa aja Om, gitu. 2, 3, 4, 5, 6 hari di sana tuh seperti biasa normal. Apa yang saya lakuin di hari pertama tuh sama aja. Kita mau makan enak ya kita ngelaut. Kalau kita nggak mau kemana-mana makan biasa aja ya ke belakang nyabut singkong. Udah gitu aja. Nyabut singkong, kita bakar singkong atau kita rebus singkong. Tapi kalau pengen makan enak ya mau nggak mau kita harus ngelaut lagi. Hasil ngelaut kita jualnya ke Tengkulak Om. Nggak mungkin kita jual pinggir jalan. Pasti ke Tengkulak. Karena orang pasti larinya ke Tengkulak Om. Dari mana-mana belanjanya pasti ke Tengkulak. Yang di hari ke-6 itu, malam ke-6 nih Om. Besok mau ke hari ke-7. Nah malam ke-6, jam 11 malam. Mereka selesai pengajian itu pasti saya nimbrung Om. Pokoknya kalau saya dengar mereka udah selesai ngaji, sholawatan, udah nggak kedengeran sholawatan berarti udah selesai nih. Baru saya nimbrung, ngobrol biasa gitu, ya ngalor ngidul lah, ngobrol kehidupan lah, bercanda gitu. Nah tiba-tiba dia nyenggol saya nih, nanti sebelum sholat subuh kan azan ya, kata dia gitu. Ayah ngambil azan. Oh gitu, saya bilang gitu. Iya. Nah nanti Abah datang nanti mau ngambil imam, katanya mau ngimamin kita. Oh, saya bilang, saya pikir Abah ini yang punya ini kali ya, yang ngebimbing pengajian di sini mungkin, saya bilang gitu kan, sesepuh yang di sinilah. Iya, saya bilang gitu. Kalau saya nggak bangun, tolong bangunin ya subuh, saya bilang gitu. Saya takut kebablasan, apalagi ini ada Abah gitu kan. Iya, pasti bangun lah, kata dia gitu. Nah, saya nggak tidur Om, semalaman takut bablas. Nggak tidur, dan itu saya bener-bener melek. Lah udah masuk mau azan subuh, saya mandi, saya langsung ke musola itu, saya ambil azan Om. Memang kalau azan saya selalu merem Om. Jarang saya azan tuh sambil melek tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah udah selesai ya, habis azan, pas saya melek gitu, udah ada Abah di depan saya. Udah ada Abah di tempat imam itu. Sambil lagi naruh tongkat dia, terus dia ngeliat ke saya, dia senyum. Nah santri ini udah rame Om, udah rapi. Saya pikir masih pada mandi, masih ada yang belum bangun, ternyata udah rapi.
Ternyata santri itu sebelum Abah datang mereka udah ada di belakang. Nah itu. Nah sholat sunnah, setelah sunnah kita sholat jamaah nih. Nah sholat jamaah baru ini nih saya bilang gitu kan, dalam hati saya bener nih ada yang ngimamin, wujudnya kelihatan dalam hati saya gitu kan. Pas gitu Abah nengok ke belakang, dibilang rapatkan barisan, kata dia gitu, jangan ada salah, rapatkan barisan, sholat mau dimulai. Nah, dibalik badan lagi dong. Pas bilang Allahu Akbar, ini suara pernah saya dengar. Oh, ini suaranya pernah saya dengar, tapi di mana gitu ya? Ternyata selama ini saya sholat subuh itu dengar suara itu suara Abah, dan saya belum bisa ngelihat beliau selama 6 hari. Di hari ke-7 ini saya baru bisa ngelihat beliau, dan baru ketemu sosoknya Abah. Dan sama pada saat sholat dolen itu hati ngegema. Gemanya lebih dalam pada saat Abah ada di situ. Lebih merinding lagi saya. Padahal cuma 12 sholat, 13 sama Abah. Habis selesai sholat, saya biasa agak misahin diri Om untuk wirid gitu kan, untuk doa. Saya menggir, saya ngedoa wirid, saya sambil merem gitu kan. Yang lain tuh pada keluar Om. Satu persatu ninggalin saf gitu, kepada keluar. Saya di situ terakhir. Setelah jam 5:15 atau 5:20 selesai saya wirid, saya buka mata, di depan saya udah ada Abah. Kaget saya, dan saya kagum melihat Abah tuh, luar biasa, kayak apa ya, wibawanya tuh bener-bener, badannya tuh bercahaya Om. Itu yang bikin saya kesima tuh itu. Saya bilang, sampai saya cium tangannya, saya bilang, Abah perkenalkan, saya Yudhistira, saya dari Jakarta Abah, mohon maaf, saya bilang gitu, saya jadi beban ya, di sini, ikut di sini gitu, ikut istirahat di sini. Cuma senyum doang. Terus nggak lama dia nepok pundak saya, megang pundak saya, ditarik naik ke atas ini, dia bilang, kamu pulang minta maaf sama orang tua kamu, nah gitu. Pok, nggak ada si Abahnya, hilang. Ada. Langsung tuh situ saya shock Om. Saya bilang, wah ini udah nggak beres nih dalam hati saya gitu. Saya keluar lah ke musola. Saya bilang, ngobrol, tadi Abah kemana? Oh Abah udah pulang dari tadi, kata dia gitu. Hah? Barusan bukannya keluar barusan? Enggak, dari tadi ya. Udah dijemput Abah mah, ada yang ngejemput. Oh, saya bilang, udah saya nggak mau nanya-nanya itu lagi gitu. Pada pas saya diusap begini aja saya udah tahu dia udah nggak ada gitu kan. Dia bilang, ini ada titipan dari Abah, mau pulang kan, kata dia gitu. Kok tahu nih anak saya mau pulang? Tadi Abah nyampein katanya mau pulang, disuruh pulang kan sama Abah. Iya, saya bilang gitu. Nih, kasih 5.000. 5.000. Nah 5.000 ini saya kantongin, ceritanya nih saya kantongin. Cukup gak cukup, saya bilang ini kenangan dari Abah, saya cukup-cukupin lah, sisanya saya paling ngamen di jalan. Nah akhirnya suruh makan, ada bekal, kata dia gitu. Nah saya makan, mewah, ikan bakar ada, ayam bakar ada, ayam goreng ada, mewah. Kalian dapat ini dari mana? Saya bilang gitu. Ini ada yang ngirimin, tadinya punya Abah, dikirim ke sini. Tadi gitu, karena Abahnya berangkat lagi, suruh makan, kata dia gitu. Ya udah kita makan bareng-bareng. Habis makan saya pulang nih Om. Pamit dong sama santri semua, pamit, saya pulang. Kayaknya berat banget ninggalin ini tempat ini kayak rumah saya sendiri gitu. Kayaknya berat banget nih. Mau ngelangkah, nengok lagi ke belakang, ngelangkah, nengok lagi ke belakang. Saya bilang, antri saya ke depan gerbang nih. Ya, dulu. Pulang aja, kata dia gitu. Jalan aja terus, pulang, jangan nengok ke belakang. Terus jalan aja. Pulang itu jam 10:30 siang. Pas pulang, saya nengok ke belakang itu masih ada padepokan, masih ada. Pamitan lah sama ibu warung yang biasa saya ngambil rokok itu. Pamitan, Bu, saya pamit pulang. Saya bilang gitu. Kalau saya ada ini, saya bilang gitu kan, saya mau beli rokok lagi Bu, pakai uang 5.000 ini.
si ibunya malah didorong gini uangnya om. Uangnya malah didorong, ini rokok sebungkus buat nemenin kamu di jalan, hati-hati di jalan, gitu. Salam buat keluarga. Oh ya bu, ini udah bawa ya om. Nah habis dari situ saya kan mau ke terminal, nggak tahu kenapa om, ada bapak-bapak bawa motor. Pas di pertigaan musola yang pertama saya datang itu, pas sampai pertigaan dia udah berhenti om. Ayo naik. Lah saya bilang, naik kemana pak? Mau ke terminal kan, kata dia gitu. Kata si abah mau ke terminal. Iya saya mau ke terminal. Iya udah naik ayo, kata dia. Saya nggak punya uang pak. Naik, dah yuk, kata dia gitu. Naik om saya. Kayak dianterin pulang gitu. Sampai di terminal Sukabumi, ternyata si bapak itu punya warung gitu. Warung kopi gitu kan. Disuguhin dulu kopi, makan goreng pisang gitu. Nggak boleh bayar. Suruh makan aja. Udah kenyang, kata dia, kalau udah kenyang, kalau mau pulang. Ditungguin sana soalnya kamu sama orang tua kamu. Nah, akhirnya pulang nih om. Naik bis, naik elep itu ke Berandang Siang. Saya bilang, Pak, saya nggak punya uang, tapi saya mau pulang ke Bogor, naik. Kata dia gitu. Saya boleh ngamen, nggak boleh ngamen di sini. Kalau mau pulang naik, naik. Kata dia gitu. Naik om. Gak ditagih, yang lain ditagihin tuh ongkos, saya emang enggak. Sampai di Bogor begitu juga, saya bilang sama kondekturnya saya mau ikut ngamen, gak usah ngamen, kamu duduk aja udah pulang. Dari terminal Lebak Bulus ini saya pulang kan, nyampe rumah nih om. Nah nyampe rumah ini sepanjang jalan dari Wates ini kan harusnya naik ojek lagi ke dalam om, tapi saya nggak tahu kenapa saya pengen jalan kaki aja nyampe rumah gitu. Sambil main gitar gitu. Nah saya sambil main gitar itu sepanjang jalan saya nemu beberapa teman saya, tapi teman saya itu kayak nggak yakin itu saya sebetulnya. Saya juga mau negor, takutnya beda orang gitu kan. Akhirnya udah sambil jalan dia pada ngelirik gitu kan. Udah akhirnya sampai di rumah lah. Jam berapa sih nyampe di rumah? Nyampe di rumah itu sekitar jam asar kali ya. Asar lah nyampe di rumah itu. Asar jam 3:30 lah. Nyampe di rumah ketemulah sama nenek. Nah nenek ngelihat saya langsung bengong itu saya langsung salim, tapi dia bengong gitu ngeliat dari atas ke bawah gitu. Ini bener cucu gua apa gimana gitu kan. Kamu dari mana, kata dia gitu. Abis ngamen, maaf nggak pulang kemarin, saya bilang gitu kan. Papa ada mah, saya bilang gitu kan. Kalau saya manggil nenek itu kan mama, manggil nenek itu mama. Papa ada mah. Ada, saya bilang itu. Oh bibi juga ada, kata dia gitu. Ah saya ketemu bibi, nangis om. Semua tuh melukin saya satu persatu, nangis. Sampai bibi yang malah yang nanya ke saya, kamu kemana aja dek? Ada, saya bilang gitu. Kemana aja? Terakhir kamu di mana? Sukabumi, saya bilang gitu. Ngapain di Sukabumi? Ya nggak tahu, nyampe aja Sukabumi, saya bilang gitu. Lagi ngamen, tau nyampe Sukabumi, nggak tahu, saya bilang gitu. Nginep di mana? Kata dia. Musola, saya bilang. Kalau juga nggak percaya, yuk kesana, saya bilang gitu. Kalau ada waktu kita kesana, saya bilang gitu. Ya udah, nanti kita kesana, pasti kesana, kata dia gitu kan. Nah, akhirnya saya disuruh istirahat ya om. Saya disuruh istirahat sama orang rumah. Saya istirahat nih om di kamar nenek gitu kan. Nggak taunya nih keluarga saya ngumpulin saudara-saudara. Ngasih tahu kalau saya udah pulang. Gitu. Ngasih tahu bahwa saya ini udah pulang. Nah, dan itu nggak ada yang berani ngebangunin saya om. Selama saya istirahat di rumah itu. Ternyata saya istirahat itu kan nyampe asan ya. Bangun-bangun besok pagi. Satu hari tidur? Satu hari, dan itu saya full nggak bangun. Bener-bener lelah, kayak perjalanannya jauh banget gitu. Satu hari full itu. Bangun gitu. Bangun itu sampai sholat subuh aja lewat saya. Bangun itu jam 8 atau jam 9 siang. Pagi itu saya bangun. Saya lihat ini kok rame banget, saya bilang gitu. Bibi-bibi pada datang itu, tumben, saya bilang ada apa. Dan mereka kaget ngelihat saya itu aneh gitu. Ngelihat saya tuh beda gitu, aura saya waktu pertama sebelum keluar dari rumah sampai saya balik lagi, aura saya beda katanya. Lebih cerah kata dia gitu. Sampai ponakan-ponakan saya, dari mana aja sih kata dia gitu. Ada di Sukabumi, nggak kemana-mana, saya bilang gitu kan. Seriusan kata dia gitu, kita udah nyari loh ke Sukabumi,
nyari ke Cianjur, ke Bandung, ke Garut, kata dia gitu. Sampai ke Tasik kita cari. Nyari A doang. Ngapain dicari, gue udah gede, saya gituin. Nah, papa langsung ngobrol. Saya ceritain perjalanan saya gitu kan, sampai saya nyampe di Sukabumi, terus tinggal di Padepokan itu. Saya bilang saya di Padepokan 7 hari, Pak, saya bilang itu saya nginep di sana gitu kan. Nah, di sana itu saya belajar banyak lah gitu kan, walaupun sebentar 7 hari, saya bilang gitu. Langsung di apa ya, kalau orang tua saya itu membiasa bercanda sama saya, Om. Diginiin saya. Matamu 7 hari gitu. Kamu ini dari September kemarin, tahun kemarin tuh kamu udah nggak pulang-pulang, sampai sekarang udah masuk September. Saya bilang, maksudnya gimana sih, Pak? Ini tuh udah 2012, Dek. Kamu tuh setahun, kata dia gitu, nggak pulang. Setahun, Bang. Saya masih nggak yakin, Om. Dan bener saya tanya, saya lihat kalender semua, memang di handphone pun sama, Om. 2012 September. Saya bilang, sampai nenek, saya deket banget nih sama nenek. Saya bilang, bener nih, Mak, 2012? Bener, Dek, kata dia gitu. Kamu kemana sebetulnya? Kamu bener di Sukabumi? Iya. Mama pengen ke sana, kata dia gitu. Ayo boleh, saya bilang gitu. Tapi di sana ada santri, Ma. Jangan kosong ke sana. Saya bilang gitu. Jangan kosong, kita harus bawaan. Karena di sana nggak ada ininya, saya bilang gitu. Saya nggak ada yang ngebimbing di sana, cuma santri anak-anak doang. Ya seenggaknya kita bawain makanan, Ma. Iya, ayo, kata dia. Panggil orang tua saya ini, Papa. Dia bilang, sewa mobil, kita ke Sukabumi, kata Mama gitu. Sewa mobil lah, rental mobil, berangkatlah kita. Mampir dulu di pasar Ciawi, belanja buat di sana, buat bawaan, buat ke sana gitu kan. Saya pikir mudah-mudahan ada si Abah nih, saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu Abah ngopi apa enggak. Kita beliin kopi, teh, susu, kita beliin tuh. Nyampe lah di sana, di warung itu, yang waktu saya beli rokok itu. Sampai di warung, saya ketemu sama ibu warung. Saya bilang, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Saya bilang gitu. Waalaikumsalam, Alhamdulillah, baik, kata dia gitu. Mau beli apa? Oh iya, ini Bu, orang tua saya, ini papa saya, ini ya nenek saya. Ini si ibu warungnya kaget tuh. Kok dia ngenalin gitu, emang mau ada apa? Kalau dalam hatinya si ibu ini kan. Oh iya, ya Pak, tadi gitu. Iya Bu, gitu. Ibu jual kopi? Jual. Ya, ngopi dulu nih Om. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata saya lagi ngobrol sama orang tua nih, sama nenek. Si ibu itu sambil bikin kopi merhatiin apa yang saya ceritain ini. Saya yang lagi cerita ke papa ini, ibu ini merhatiin gitu kan. Nah udah selesai, saya kopi ditaruh. Dia bilang, Bu, anak-anak ada di belakang. Saya bilang gitu. Apa lagi pada keluar? Kenapa memangnya? Gak apa-apa, saya mau ke belakang dulu deh. Pak, saya duluan ya. Deket kok Pak, bawah. Lewat gang sini ya kecil. Nanti tinggal lurus aja kok. Nyampe nanti di sana. Ada Padepokan. Pokoknya itu deh yang dari bambu. Oh yaudah nanti papa sama mama nyusul. Yaudah saya duluan nih. Si ibu itu yang punya warung, Om. Ngeliatin saya tuh. Mas sampai masuk ke lewatin gang itu dia ngeliatin saya. Gitu. Nah, saya nyampe sana di belakang itu. Padepokan itu nggak ada. Dan Padepokan itu berubah jadi apa namanya, kebun singkong sama empang. Semuanya itu. Semuanya. Nah selama saya 15 menit di belakang, ibu ini nanya-nanya lah sama orang tua saya. Sebetulnya nyari siapa ke sini? Digituin sama ibu warungnya. Lah ibu nggak kenal anak saya? Enggak. Lah anak bapak aja baru kesini baru ketemu saya, anak bapak ketemu sini baru ketemu hari ini sama saya. Katanya anak saya di sini tinggal di belakang rumah ibu, di warung ibu. Tinggal di mana? Di kebun, kata dia gitu. Ah, kan belakang ada Padepokan. Nggak ada Pak. Sok bapak lihat ke belakang, kata si ibu warungnya. Nyusul ternyata sama ibu warung itu juga, nyusul ke belakang. Saya lagi bingung di situ. Mana kata dia gitu. Padepokannya mana? Kata dia. Ini di sini. Saya bilang, Bu, kemana? Saya bilang gitu, Padepokan itu mana? Padepokan mana? Kata dia gitu. Dari dulu tuh ini kebun singkong sama empang, nggak ada lagi Padepokan. Padepokan yang mana? Kata dia gitu. Salah tempat kali ya. Baru kemarin saya pamit sama ibu, masa lupa?
Wah, dipikir ibu nih anak ini udah ngaco nih, gila nih gitu kan. Ya udah ayo ke depan kata dia gitu. Ke depan lah. Ke warung lagi nih. Saya masih bingung, masih ngelirik ke belakang gitu Om. Ngelirik, masa iya sih padepokan segitu? Lumayan lah Om, kalau dibongkar kan butuh waktu lama gitu kan. Enggak langsung sehari langsung beres gitu. Masa sih nggak ada, saya bilang gitu. Saya masih penasaran gitu. Nah, si ibu ini datanglah anaknya Om. Umurnya kurang lebih 21 tahun lah, 21, 22 lah. Nah, Pak, Bu, ini anak saya, kata dia gitu. Anak saya sekarang usianya 21 tahun, kata dia gitu. Sebelum nih anak saya lahir, ya, itu belakang emang udah empang sama kebun singkong. Gak ada padepokan, kata dia gitu. Ini anak saya 21 tahun nih sekarang nih. Dari 21 tahun ini memang gak ada sejarahnya di belakang itu ada pesantren atau padepokan, nggak ada. Nah akhirnya mulai kisru nih Om, karena rame kan ya. Saya agak tinggi ngomongnya di situ, jadi ngundang warga satu persatu datang. Akhirnya adalah salah satu tukang ojek, mungkin warga di situ. Gini aja, daripada bingung-bingung, panggil si tokoh masyarakat, bisa dibilang juru kunci Om. Juru kunci yang ada di kampung tersebut. Panggil lah. Saya didudukin bareng sama dia. Sebelumnya dari mana? Saya mau tahu nih, kata dia gitu kan. Saya dari Jakarta Pak. Kok bisa nyampe ke sini? Gitu nih. Saya ceritain ini perjalanan saya Om. Itu kan saya ketemu si ini, anak kecil ini di musola ini, gitu kan. Musolanya ada. Saya bilang, ketemu ini, terus saya mondok di belakang Pak. Terus kata dia gitu, berapa lama? 7 hari saya di belakang, saya bilang gitu. Terus ngapain aja? Ya normal, aktivitas biasa aja, saya bilang gitu, nggak ada yang aneh, saya bilang gitu. Saya sampai ngejala ikan ke laut. Laut mana? Kata dia. Laut di mana? Kan jauh di sini mah laut, kata dia. Lah itu belakang laut kan, saya bilang gitu. Terus sepanjang jalan itu nggak ada laut ternyata. Nggak ada laut juga? Nggak ada. Jadi sawah, plong. Sawah aja, nggak ada laut. Padahal kalau saya dari Padepokan itu jalan kaki, itu kurang lebih ya 15 menit udah nyampe laut. Itu nggak ada laut. Nggak ada laut. Pesawahan aja. Saya bilang, di situ udah kayak kecuci otak saya gitu. Sampai ditanya lagi, terus ngapain aja di situ? Saya bilang gitu. Terus ada apa aja? Saya ketemu 11 di situ ada 11 anak-anak yang santri lah, saya bilang gitu kan, yang biasa bersih-bersih, sholat juga di sana gitu kan, hidup di sana lah gitu kan. Dia langsung begini Om. Si juru kuncinya langsung begini nih. Tadinya begini, dia ngerasa nggak percaya nih anak, mungkin halusinasi gitu kan. Saya bilang itu ada 11 anak santri, nah dia langsung gini. Terus kamu ketemu, saya bilang langsung, Abah. Iya, saya bilang ketemu Abah. Kapan? Sebelum saya pulang, saya bilang gitu. Saya ketemu Abah, terus saya disuruh pulang, suruh minta maaf sama orang tua saya. Makanya saya pulang. Kalau kamu benar-benar ketemu Abah, coba ciri-ciri Abah. Wah, langsung saya jelasin. Halisnya dari sini ke sini, nyambung sampai sini. Jenggotnya segini. Wah, langsung meja digeser Om. Sama si juru kunci, saya dipeluk. Dia bilang, apa pesan buat kami di sini, kata dia gitu. Ada yang dititipin nggak buat yang di sini, kata dia gitu, buat warga di sini. Nggak ada Pak, saya bilang gitu. Saya cuma diusap muka saya, suruh pulang, minta maaf sama orang tua saya. Udah itu aja. Bener nggak ada wejangan lain? Nggak ada, saya bilang gitu. Demi Allah nggak ada Pak, saya bilang gitu. Sebetulnya ini saya gimana sih, saya bilang gitu. Saya masih bingung ini, saya bilang gitu. Nah, diceritain lah Om sama si juru kunci ini. Jadi sebelum juru kunci ini ngejabat jadi juru kunci di sini, dia punya bapak nih Om. Nah, bapaknya ini juru kunci sebelum anaknya ini. Nah, bapaknya juru kunci ini punya bapak, ya kan, si kakeknya si juru kunci ini. Nah, si kakeknya ini dulu pernah ketemu dengan si Abah. Nah, dulu pernah ada kejadian sama saya kayak saya nih Om, orang yang nyasar juga. Tapi di posisinya di kakeknya ini yang masih jabat jadi juru kunci. Ya kan?
turun ke anaknya nih belum ada kejadian, turun lagi ke anaknya baru saya gitu ketemu saya. Nah sampai saya dibilang dulu terakhir kakek saya itu ada orang sama kayak AA, sama kayak ikut masuk padepokan gini juga dan belajar ngaji juga. Itu orang yang ke-15. Nah sekarang AA ketemu saya, AA adalah orang yang ke-16 yang pernah belajar di situ. Saya masih nggak pikir ini 16, 15 itu apa sih, dan ternyata dulu pernah ada, tapi nggak hanya orang dari mana-mana gitu yang punya apa namanya, yang udah mungkin ngelupain dunia juga sama kayak saya. Dijemputnya sama 3 santri itu sama sampai terakhir saya datang itu saya dijemput 3 santri dan dia bilang kalau saya nggak ngelupain dunia, pengennya yang lain gitu. Yang ngejemput bukan santri, tapi yang lain. Karena kamu udah ngelupain dunia, kamu mungkin dituntun untuk balik lagi ingat sama yang nyiptain kamu. Jadi kamu dijemputnya sama santri buat ngelurusin lagi nih apa yang udah pernah hilang di otak saya, memori saya nih dilurusin lagi. Nah dari situ orang tua saya percaya bahwa saya ada di situ om. Tapi memang warga nggak pernah ngelihat saya di situ. Tapi setelah dijelasin sama juru kunci ini ke orang tua saya, ke nenek saya percaya bahwa saya memang betul ada di sana dan pernah mondok di situ. Karena juru kunci bilang sebelum anak atau cucu bapak nih ada di sini, dulu pernah ada seperti ini juga. Tapi dulu kayak gitu. Waktu kakek saya masih jadi juru kunci di sini, sebelum bapak saya, sebelum saya, dulu pernah ada. Dan itu orang jauh, bisa dibilang orang luar pulau dari sini. Sama kayak anak bapak, udah ngelupain dunia. Tapi, yang saya dengar dari juru kunci ini, dia nggak pulang. Yang ke-15 ini nggak pulang. Katanya ngejalanin tapak. Nggak tahu di mana, tapi yang jelas nggak pulang. Mungkin ikut abah, karena udah nggak tahu harus kemana mungkin ya, ikutlah sama abah. Dari situ kan kita udah kacau nih om, saya masih kacau nih, pikiran saya masih diacak-acak gini. Tapi orang tua saya udah dijelasin sama juru kunci bahwa bener anak bapak itu tinggal di sini, itu dan ketemu dengan sesepuh di sini. Saya aja orang pribumi pengen banget ketemu sama sosok beliau, tapi belum pernah. Belum dapat izin mungkin dari Allah untuk ketemu si abah ini. Saya pengen banget pak, pengen banget ketemu abah, pengen ngobrol. Bersyukur banget anak bapak bisa ketemu dengan sosok abah ini. Nah akhirnya kita mau pulang nih om, kan kita habis belanja tuh. Ya kan, akhirnya tuh belanja yang tadinya buat santri kita bagi-bagiin aja ke warga. Daripada mau bazir om, kita belanja banyak. Saya bilang di sana ada 11 santri, saya bilang gitu. Nah saya ingat itu di pondok itu kan ada 7 kamar om. Kita tuh 2 kamar, satu kamar itu 2 orang. Berarti kalau 6 kamar kan 12 sama saya. Nah 1 kamar ini ternyata kamarnya si abah. Gitu. Yang nggak pernah kebuka pintunya. Gitu. Pernah saya lihat itu kebuka, tapi di jam-jam tertentu aja. Mungkin pada saat abah keluar, tapi saya nggak bisa lihat beliau gitu. Pada jam-jam mau sholat aja kebukanya. Dan itu juga dibersihnya sama santri yang bener-bener dibilang apa ya, nggak pilih usia gitu, tapi dia orang pilihannya siapa yang bisa masuk ke kamar abah, cuma dia doang untuk ngebersihin kamar. Santri yang lain belum ada yang mampu untuk masuk ke sana selain dia. Itu aja sih om. Kita pulang lagi ke Jakarta. Akhirnya mulai lagi nih, nggak tahu kenapa gampang banget om, saya ngelamar kerja langsung keterima, rezeki alhamdulillah ada aja gitu kan. Udah mulai lagi lah aktivitas normal lagi gitu. Nah di rumah ini mungkin saya masih dipantau gitu. Dipantau, tapi ke saya nggak pernah om ngeliatin atau mewujudkan gitu. Tapi keluarga satu persatu
ada ngerasa sensitif gitu, kayak ada yang merhatiin gitu, ada yang merhatiin. Tetangga pun sama, kalau ngelihat rumah saya itu kayak ada yang ngejagain gitu. Dan di depan, belakang, di atas itu kalau dihitung sama tetangga pernah 11 sosok yang ngejaga rumah saya. Gitu, ngejaga rumah saya. Dan semenjak itu ya udah saya mulai kerja normal lagi, tapi sensitif saya ke hal-hal kayak begitu Om. Gampang banget ngerasain energi kayak gitu tuh, mana yang positif mana yang negatif tuh gampang buat saya. Sampai saat ini pun masih sampai saat ini. Alhamdulillah. Udah selesai dari situ, nggak ada lagi kejanggalan. Paling ya saya di bidang keamanan, jaga di sini pasti ada aja Om. Jaga di sana pasti ada aja. Pindah kerja jaga di sini ada lagi gitu kan. Ada aja perjalanan kita tuh. Yang horornya ada, yang komedinya ada, banyak Om. Suka dukanya jadi keamanan tuh banyak deh. Saya bilang. Mungkin itu aja sih kali Om. Minum dulu Bang. Siap. Ini saya penasaran banget nih. Sebetulnya sosok Abah ini di kampung atau desa Goib ini tuh dulunya tuh dia itu siapa? Kan dibilangnya sesepuh yang seperti apa nih? Sesepuh. Dulu katanya dia itu salah satu ulama penyebar Islam di wilayah di kampung Jawa itu. Ya. Dulu itu. Di semacam walinya gitu. Mungkin tuh. Dan kalau saya lihat waktu saya ketemu si Abah ini, saya taksir mah ya usianya paling 70-60. Itu 70-80 lah. Karena masih tegak Om. Kalau usia udah di atas 100 kan mungkin udah pendengaran juga mohon maaf ya Om ya, kurang begitu dengar, terus mata juga udah mulai ini enggak jelas Om. Jelas Om. Pakai putih-putih semua, bajunya segini, beliau tuh. Pakai ini apa? Udengnya itu kayak Imam Bonjol. Apa ya, pecinya apa gitu. Dan ganteng Om, asli. Itu kalau Om lihat cahaya lampu tuh kayak gitu tuh. Orangnya di sini tapi kayak bercahaya gitu. Pinggir-pinggirnya. Kayak bercahaya. Nah, tadi kan ngomongin marbot musola ya. Nah, nanya nggak sih sebetulnya sama marbot musola itu? Kan tadi ketemu ya waktu tinggal di musola. Itu tuh dia tahu nggak sebetulnya santri itu tuh yang keluar masuk sholat di situ tuh? Nggak tahu. Dan saya selama itu ngobrol emang nggak ada yang lihat Om. Kayak saya ngobrol sendiri sama warga tuh bilang kayak ini kayak orang gila gitu ngobrol sendiri. Padahal mah ada di situ Om. Setiap mereka datang kan dia nyapa saya jawab. Tapi orang lihat saya ngobrol sendiri. Oh, tapi si marbot itu memang ada? Ada. Beneran manusia gitu? Ada, asli. Marbot itu asli. Cuman mereka nggak ngeliat sosok yang 3 anak ini. Nggak ngeliat, hanya saya yang ngeliat. Makanya pada saat kita kumpul di hari ke-6 itu, saya bilang kok kenapa nggak pada sholat di sana lagi gitu. Kayak biasa ini yang 3 kemarin. Oh enggak, kalau dia ada tugas emang buat ngejemput AA. Saya nggak ngeh tuh di situ buat ngejemput saya gitu. Saya nggak ngeh. Om. Jadi kayak seolah-olah kayak saya emang dijemput gitu untuk ke situ, untuk belajar hidup di situ gitu. Saya baru enggak tuh nyampe rumah tuh dengar itu. Oh iya, 3 santri ini emang diutus untuk ngejemput saya. Gitu. Jadi masing-masing tuh ada tugasnya mungkin ya. Cuman yang saya dengar sih 3 santri ini, yang anak ini ngejemput saya untuk dibawa ke sana. Ibaratnya untuk apa ya? Biar nggak putus asa lagi, biar ingat lagi kembali ke sang penciptanya gitu. Bahwa hidup ini kamu nggak apa ya namanya? Nggak harus putus asa. Kamu tuh punya Tuhan. Harus punya kepercayaan. Setiap masalah pasti ada ininya, ada apa namanya? Ada solusinya. Saya bilang gitu. Kalau kamu ada hitam pasti ada putih. Ada perempuan, ada laki-laki. Semua itu berdampingan.
nggak mungkin kamu tinggal sendiri. Allah itu menciptakan bumi dan langit itu berpasangan. Ada siang, ada malam. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang sedang mengalami kesulitan apapun, satu hal yang paling penting, jangan pernah lupakan Tuhan apalagi menjauhinya. Justru kita harus sebaliknya, lebih mendekatkan lagi sama Tuhan dengan cara ibadah yang lebih baik lagi. Bang Yudi, Siap. makasih loh udah datang dan sudah berbagi pengalaman yang bener-bener ini tuh ngasih edukasi buat kita semua nih. Siap. Bisa menjadi pelajaran ke depannya supaya lebih baik. Yo. Nih Bang Yudi sendiri nih sekarang kegiatan apa nih? Masih jadi keamanan, Om. Oh keamanan. Masih. Tapi rezekinya lebih lancar dong. Alhamdulillah, Om. Sudah punya ini lagi apa? Pendamping lagi? Sudah, Om. Wih, alhamdulillah. Berarti bener ya rezeki jodoh jadi semakin deket ya? Alhamdulillah, betul. Pokoknya sukses buat pekerjaannya dan semoga berkah buat Amin, amin, amin. semua keluarganya di rumah. Amin. Makasih banget. Sama-sama, Om. Oke. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Bang Yudi selama tinggal di Padepokan Desa Goib. Dan buat kalian nih tentunya jangan pernah bosan, tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.